Halo, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali jumpa lagi dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Bagi saudara yang baru mampir ke channel Gerbang Pemulihan, saya ucapkan selamat datang. Kiranya channel ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan acara ini. Dan tema hari ini yaitu spiritual journey. Dan sudah bersama saya tamu yang nanti akan membicarakan terkait dengan tema ini, dan harapan kami dari Gerbang Pemulihan tema ini bisa menjadi jawaban khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal yang sama atau sedang mengalami masalah yang saat ini di dalam dunia spiritual journey. Saya perkenalkan tamu saya Bapak Silas Agus. Silahkan Pak. Ya, salam Pak Widi. Ya. Shalom Pak. Ya, terima kasih saya diundang di acara spesial ini ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, oke. Silahkan memperkenalkan diri Pak. Oke, mungkin ya. sedikit perkenalan. Ya, tadi kayaknya sudah dikenalkan ya, nama saya Agus Silas atau Silas Agus. Saya eksis di Banyumas ya Pak. Ya. Atau di Purwokerto ya. Yang sudah kurang lebih 18 tahun ada di kota ini ya. Ya. Melayani di gereja-gereja juga tentunya menyingkapkan pelayanan di masyarakat. Oh gitu. Ya. Gitu, Pelayanan apa nih Pak yang dimasakan ini? Iya, kebetulan Tuhan percayakan saya setelah di gereja dan masih di gereja ini saya jadi kecil lah Pak, ketua RT cuma. Oh iya, puji Tuhan. Ya. Kalau menurut Bapak nih tanggung jawab sebagai ketua RT ini dari sisi apa? Bapak sendiri sebagai kita di iman kita Kristen ini seperti apa sih Pak? Peran dan tanggung jawabnya mungkin yang bisa dibagikan ke para pemirsa. Ya baik. Sekian lama saya di STT memahami sebuah firman itu hanya dalam lingkup gereja, ya. Sehingga nilai-nilai yang saya tahu itu teologia, nilai-nilai itu keselamatan dan sebagainya, ternyata perlu untuk diaplikasikan. Dan ketika saya menjadi ketua RT, ya, ditunjuk oleh masyarakat, ya, karena kita sedikit ya, dan kebetulan tidak ada yang mau lah, puji Tuhan. ya. Nah, akhirnya di situ kita bisa mengaplikasikan apa yang difirmankan dalam Alkitab dan betul-betul realitas kepada mereka yang mungkin tidak seagama dengan kita, ya, tidak seiman dengan kita, tapi konsep keselamatan itu universal, artinya mereka bisa terima, ya, asal kita bisa turun ke bawah dan mengaplikasikan sesuai dengan apa yang mereka bisa tangkap, gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi sesuai dengan pemahaman Bapak bahwa Alkitab itu nilai-nilai Kristen itu bisa diaplikasikan ya di kemasyarakatan ya Pak ya. Ya, betul. Sebagai ketua RT tentunya fungsi mengayomi juga ya itu ya Pak ya. Mengayomi. Ya. Ini menarik sekali pemirsa. Jadi tema kita hari ini yaitu spiritual journey, berbicara tentang perjalanan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita itu berdampak ke masyarakat ya. Nah kebetulan beliau Pak Agus Silas ini mengemban tugas sebagai dipercaya oleh warga sebagai ketua RT, dan saya melihat ini mungkin nanti bisa dibagikan banyak hal sehingga para pemirsa yang saat ini mungkin menduduki posisi yang sama bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan sebagai istilahnya pelayan masyarakat ya Pak. Ya. Pak Silas mungkin bisa cerita Pak dari awal pertama kali terpilihnya itu bagaimana itu Pak? Kalau saya kenal Bapak waktu itu kan menduduki satu jabatan di lembaga pelayanan Kristen ya Pak ya, yang itu saya lihat juga bagus sekali karena bermanfaat buat hamba-hamba Tuhan ya, yang dinaungi ya Pak ya. Betul. Nah itu awal ceritanya bagaimana sih Pak? Jadi sampai ke situ Pak. Betul, menarik sekali ya. Jujur aja lah ya. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi ketua RT. Ya. Yang jelas saya menikah, kemudian di tempat istri saya di situ ternyata krisis kepemimpinan. Oh, krisis kepemimpinan bukan karena beda agama dan sebagainya, tapi memang pemimpin kami sebelumnya di wilayah kami itu istilahnya tanda kutipnya gagal, tidak bisa melanjutkan. Nah, sehingga saya, dalam arti kita anak Tuhan, ditunjuk untuk memimpin.
Di bawah saya ada 105 kakak. Ya. Jadi Ya, kalau ya. di Banyumas itu paling besar Pak Widi. Ya, ya. Paling besar ya. Dan ternyata setelah saya dijadikan ketua RT itu, di situ Tuhan kasih hikmat bahwa di daerah saya itu potensi sekali untuk dikembangkan. Ya. Dikembangkan apa? Yaitu namanya makanan khas. Ya, makanan khas Banyumas. Oh, Yaitu namanya Nopiamino. ya Pak. Nah, kebetulan tidak ada yang kebetulan ya, maaf ya. Ya. Di tempat istri saya itu ternyata setelah saya selidiki ternyata itu sepuhnya atau pelopor pembuat makanan khas. Sehingga itu menjadi potensi untuk dikembangkan. Singkat cerita, dalam 2 tahun kepemimpinan yang dipercayakan, kita bisa membuat dari lingkungan yang dulu terkenal di desa saya itu, RT saya itu paling kumuh. Kumuh karena penduduknya banyak, kumuh karena sampahnya banyak, kumuh karena utangnya juga banyak. Wah, kompleks ya Pak ya? Padahal usahanya banyak. Oh, Jadi satu RT itu ada 21 pengusaha Nopiamino, makanan khas Banyumas, bayangkan. Nah, kemudian kita ubah itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, nanti kuncinya belakang ya. Ya, Kita ya. ubah pada akhirnya kita membuat gapura. Gapura itu tulisannya selamat datang dengan modal swadaya warga. oh, luar biasa ya. Kembali lagi ini kebersamaan bagaimana firman Tuhan itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang sekalipun beda agama. Tetapi mereka bisa merasakan bahwa ini yang benar. Iya, Gitu. iya, iya. Selama ini kepemimpinan kami tidak benar, ini yang benar. Akhirnya mereka bukan karena melihat saya Kristen, Iya. bukan karena melihat saya pendeta katanya atau dosen, tetapi mereka lihat ini kepemimpinan baru. Oh, Ya. Dan mulai akhirnya kerjasama itu terjalin, kita transparasi, kemudian kita bangun dari gapura sampai sekarang menjadi wisata. wah, Wisata swadaya masyarakat, dan sampai sekarang ya puji Tuhan itu diakui oleh kabupaten, iya. bahkan menjadi kunjungan recommended dari beberapa dinas. Oh, Itu puji Tuhan Pak. Dan Ya. dengan demikian maka warga secara ekonomi meningkat, Terangkat ya terangkat ekonominya Pak. ya. Sekarang dari dulu yang kumuh, sekarang justru nomor 1 di Kabupaten Banyumas, UP2K-nya juara 1. Wah, puji Ya. Tuhan Pak. Wah, ini Gitu. luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita berfungsi di masyarakat, dikasih tugas sebagai istilahnya pelayan masyarakat, itu jika benar-benar berjalan bersama Tuhan, itu bisa mengubah sampah tadi menjadi sesuatu yang berguna, yang Ya. itu tadinya mungkin tidak dilirik orang ya, Ya. tidak dihargai dan sebagainya, tapi dengan kepemimpinan model yang seperti ini itu bisa menjadi berkat sih ya Bu. Ya. Ini sekali lagi bukan bicara tentang agama tertentu, tapi karena namanya ketua RT kan tentunya bisa menjembatani semua agama ya Pak ya, betul ya Pak ya. Betul, Pak. Kalau Bapak sendiri belajar kepemimpinan tuh dari siapa Pak? Nah ini mungkin bisa di Otodidak ya. Otodidak, Ya, Pak. artinya kita Ya. enggak, dulu memang ada mata kuliah kepemimpinan, tapi Oke. kan berbeda jauh ya. berbeda ya. Kepemimpinan antar gereja, kepemimpinan di masyarakat itu beda. Hmm. Ya, tapi dalam perjalanan ya kita sih yakin aja, yang penting itu kita takut Ya, akan ya, Tuhan. ya. Kita minta hikmat. Ya. Ya, dalam perjalanan hari lepas hari bersama masyarakat itu akhirnya kita menemukan. Sebenarnya kunci yang utama adalah kita berani terbuka untuk mereka. Oke. Yang kedua kita transparan. Ya. Kita berani buka-bukaan, artinya yuk kita punya planning juga ke depan yang jauh, Ya, Pak. ya, Ya. ya. Jadi jangan hanya berhenti sebagai pemimpin tuh hari ini kita ngerjakan apa, makan apa. Ya. Tapi bagaimana 10 tahun mendatang Ya. kita bisa menyiapkan masa depan yang Hmm. baik untuk Oke. warga. Ya. Ya. Itu jadi belajarnya ya dari Pak Widi juga saya belajar ya. Dari ketemu orang begini, ketemu Iya. warga di desa itu jangan mengira mereka belajar dari saya, bukan, Pak. Justru Iya. ketika saya ketemu warga yang istilahnya bahasanya sederhana, Ya. dunia Alkitab tidak tahu, bahasa Iya. teologi tidak tahu, di situ saya belajar dari beliau-beliau Oke. warga desa itu. Oke. Jadi pembelajaran saya justru ketemu orang desa itu Ketemu saya orang, belajar. Ya. Baik Pak. Pasti Pak Silas tentu ada tokoh kepemimpin atau tokoh pemimpin yang itu menjadi sumber inspirasi atau teladan, Pak. Mungkin bisa cerita Pak, siapa sih tokoh yang Bapak istilahnya apa ya? Tadi kan Iya. otodidak ya, tapi pasti ada tokoh tertentu yang istilahnya kita bisa belajar banyak dari si pemimpin ini, Pak. Pak Widi aja. Tidak ada tokoh, karena semakin saya belajar banyak tokoh,
tokoh itu pasti jatuh dan saya ikut jatuh. Jadi jujur aja saya belajar dari Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya, bagaimana Tuhan Yesus membuka dirinya, ya dengan hal yang sederhana tapi dia bisa merangkul banyak orang, Pak. Ya. Ya, jadi kuncinya adalah bagaimana sih kita bisa berkata cukup untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, gitu. Jadi istilahnya tokoh sentral kita adalah Yesus ya Pak ya. Sebagai istilahnya pemimpin yang ideal yang paling ideal di dunia ini yang kita bisa teladani ya Pak ya. Dan memang kalau kita jujur langka sekali pemimpin yang istilahnya meneladani Tuhan Yesus ya Pak ya. Kita tidak berbicara cuma pemimpin di lingkungan gereja atau di STT, tapi juga di kemasyarakatan nih bisa diterapkan sama ya Pak ya, kira-kira mungkin beda lokasi ya Pak ya. Dan jangan lupa Pak, setiap hari ya kita berusaha menyiapkan firman Tuhan setiap hari. Oh puji Tuhan. Satu ayat dikirimkan, hampir setiap hari udah 10-15 tahun saya membuat itu. Setiap sebelum tidur saya cari ayat di HP. Satu ayat sebarkan kurang lebihnya 300-400 orang dengan biaya sendiri. Nah itu pembelajaran bagaimana Tuhan menuntun, oh gini-gini sambil perjalanan hidup aja kita jadi tahu. Tentu ada gagalnya loh ya Bu. Saya termasuk yang 300-400 yang dikirimi Pak Silas tadi sampai hari itu ini. Rohaninya. Yang jasmaninya ya kita pakai pakai pikiran kita bagaimana. Pak. Termasuk apa yang makanan khas yang kita boomingkan sampai hari ini. Tidak ada yang sama sekabupaten, bahkan sekarang sudah mulai menanjak terus. Baik. Itu kan karena kalau bukan Tuhan, siapa lagi gitu Pak. Jadi di balik ini semua pasti ada tangan Tuhan yang bekerja ya Pak ya. Betul Pak. Nah kalau kita bicara mengenai tanda kutip ketua RT begitu ya Pak ya. Kan kadang-kadang itu tanda kutip ada pendapat bahwa kayaknya kurang bergengsi gitu jawaban itu. Dan cenderung orang kalau dipilih ketua RT pada nggak mau ya Pak ya. Ya istilahnya nggak ada gaji, tapi pada saling tunjuk Pak. Betul. Nah kalau dari sisi pendapat Bapak, pandangan Bapak tentang hal ini gimana sih ketua RT? Apakah sama dengan mungkin misalnya kepala camat gitu ya? Ketua lurah begitu Pak. Kira-kira gimana? Ya berdasarkan pengalaman saya justru kita itu jadi ketua RT lebih mengenal hati warga kita Pak. Karena hampir setiap hari pasti ada warga yang datang. Minta surat, minta pendapat, minta utang dan sebagainya. Wah, macam-macam ya Pak. Tapi kan bagaimanapun juga itu kita jadi ngerti. Ternyata RT itu tugasnya memang mau direpotin ya. Tapi ya itu namanya kita melayani. Mereka bisa membandingkan kok. Ini beda ya dengan yang lain. Baik, betul Pak. Itu yang saya mau ambilkan bahwa kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Bukan teologinya Tuhan Yesus, tapi bagaimana Tuhan Yesus mau menjadi sama dengan manusia-manusia yang biasa itu. Jadi kita ibaratnya rela miskin supaya mereka kaya. Oke, amin Pak. Nah ini tadi Pak Silas sempat menyebut bahwa beliau ini sebagai ketua RT di satu wilayah, ternyata di wilayah itu penghasil makanan khas Banyumas nih, Nopia Mino nih. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu lebih banyak, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan sampaikan ke Pak Silas untuk dijawab. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan seputar itu. Kembali lagi tadi masalah kepemimpinan ya Pak, kan kita yang paling langka sekarang ini kan teladan Pak. Tadi Bapak sudah singgung mengenai teladan yang terbaik itu ya Tuhan Yesus ya, yang itu yang diterapkan. Nah hal paling apa yang Bapak hadapi yang istilahnya cukup rumit, masalah yang terjadi di masyarakat yang Bapak hadapi sekarang ini yang paling pelik apa Pak? Yang bukan bidang saya. Oh Pak, bukan bidang Bapak. Kalau teologi mungkin saya bisa sedikit belajar ya. Karena lebih dari 6 tahun saya belajar dan sekarang masih mengampu di kampus. Ya, tapi yang paling pelik pertanyaan Pak Wido itu memang tentang wisata. Oh wisata ya Pak? Kita membentuk wisata, kemudian Pak Camat minta pendapat saya bagaimana wisata yang digagas Pak Camat Banyumas itu yang besok seperti kayak Malioboro Banyumas itu minta pendapat saya. Nah itu yang paling susah. Padahal Bapak bukan bidang itu ya Pak? Bukan. Wah ini puji Tuhan, luar biasa. Karena saya bukan itu. Tapi ya itu masalahnya itu yang kata Alkitab hidup Pak. Jadi diam saja nanti Roh Kudus akan menuntun. Jadi saya ngalami bahwa betul-betul ketika ditanya saat itu saya betul-betul satu sisi secara manusia stres bagaimana jawabnya ini. Tapi Tuhan itu selalu tidak permalukan, selalu ada ide yang
yang artinya Tuhan bisa buat untuk kita bisa bicara, dan Pak Camat merasa, nah ini loh, supaya wisata kecamatan bisa jadi ya seperti di RT yang saya pimpin gitu. Itu namanya mujizat Tuhan. Amin, Pak. Mungkin apakah ada harapan Bapak nih, apakah setelah nanti selesai menjabat RT ini Bapak ada mungkin rencana atau Rencananya pengen menjadi berkat lebih besar, Pak. Oh, amin, ya. Pak. Ya, Ya, lebih besar ya. Dan saya mungkin akan mengutip satu ayat. Silahkan, Pak. Beberapa ayat yang Ya. sering diambil orang di Yeremia pasal 29. Yang sukanya orang itu baca ayat 7, Pak. Oke. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, seringkali ayat ini disinggung oleh Kristen dilihat dari segi doanya saja. Ya. Pokoknya kalau kita berdoa kita sudah menggenapi Yeremia 29:7. Saya pikir tidak salah, tapi kurang dua. Kurang dua apa itu? Menurut saya ada 3 yang penting di sini. Yang jelas menjadi dasarnya kalau kota itu sejahtera, saya juga ikut sejahtera. Di ayat. Tapi sebenarnya ada 3 hal. Doa itu justru menduduki maaf, tidak mengurangi rasa hormat dengan doa. Karena saya juga, kita hari ini masih berdoa ya, Pak. Ya, ya. Tapi ada 2 hal yang sangat ditinggalkan, yaitu yang harus kita perhatikan lagi. Yang pertama, bahwa itu kisahnya adalah jemaat umat Israel dibuang ke pembuangan namanya Babel. Di Babel itu tempatnya kosong, berantakan. Nah, akhirnya Tuhan inginkan di situ, bangunlah rumah, carikanlah istri, terus kemudian buatlah kebun, supaya kamu bisa nikmati hasilnya. Sehingga ada 3 hal yang penting menurut Pak Widi. Yang doa jelas gereja-gereja sudah melakukan, kita juga melakukan, Pak Widi juga. Tapi yang 2 ini sering ketinggalan. Yang pertama sebenarnya setiap anak Tuhan harus bisa mandiri. Karena itu firman Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, karena keadaan umat Israel saat itu kosong, tanahnya berantakan semua. Makanya Tuhan izinkan kamu harus mandiri. Sampai bapak ibunya harus menolong bagaimana memandirikan anak gitu. Nah, kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen ini mandiri, Pak. Artinya pekerjaannya dia bisa hebat, ya. Studinya bisa hebat, kuliahnya bisa hebat, apa sajalah. Di rumah biaya bagus, itu luar biasa. Itu kemandirian. Yang kedua yang tidak penting adalah kemudian usahakanlah kesejahteraan. Usahakanlah kesejahteraan itu berarti setelah hebat, baru kehebatannya dibagikan ke kota itu. Nah, kalau saya, karena Tuhan pakai di desa, jadi kemampuan yang Tuhan berikan di otak saya sebagai ketua RT, saya mandiri dalam pekerjaannya, maka berkat yang saya terima itu untuk warga. Apa yang bisa saya dapat? Mungkin keuangan, mungkin otak, mungkin ide-ide bagaimana membangun wisata, kemudian ekonominya mereka bisa berdampak, ya. Tidak harus kaya, karena susah sekali kalau warga saya menelan kaya, uang 1 miliar pun tidak cukup ya. Tapi dengan pendidikan gitu, kita bisa membawa orang untuk ekonominya lebih naik. Jadi yang 2 ini menurut saya jangan ditinggalkan, Pak. 1 kemandirian, yang kedua kita harus, setelah mandiri kita harus jadi berkat. Makanya orang Kristen harusnya jadi orang hebat. Makanya firman Tuhan katakan kamu bukan jadi ekor, tapi kamu jadi kepala. Tapi syaratnya supaya jadi kepala kita harus mandiri dulu. Kita harus, kalau mahasiswa ya belajarnya tuh jangan SKS lah ya, sistem kebut semalam. Iya, Pak. Tapi belajarnya sungguh-sungguh. Kalau jadi pekerja yang militan. Jangan kalau ada bosnya baru serius. Kan banyak kan kita begitu, Pak. Ya, kita harus betul dilihat. Nah, baru yang ketiga ini, kenapa Tuhan izinkan kita berdoa? Berdoalah bagi kota, karena kemandirian apa yang kita punya kemudian kita bagikan ke kota itu tidak cukup. Perlu tangan Tuhan untuk melengkapi. Sehingga 3 hal ini tidak bisa ditinggalkan. Dan jangan hanya cuma 3 dok yang terakhir tadi itu. Itu, Pak. Ini yang penting. Puji Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa yang dibagikan ke kita semua ya. Jadi nggak cuma cukup dengan doa ya, Pak ya. Tapi kemandirian itu yang peran yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen hari-hari ini ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi hari-hari ini kan istilahnya prestasi orang Kristen itu ya, Pak ya, kalau kita mau jujur dibandingkan dengan istilahnya yang non ya, itu kayaknya kok seperti stigma negatif ya, Pak ya. Artinya begini, ya tadi Bapak sedang menyinggung bahwa harusnya orang Kristen itu hebat, harusnya anak Tuhan itu hebat, tapi kenyataan di lapangan, entah di profesi di perusahaan ataupun tadi di kemasyarakatan, kok tidak banyak orang Kristen yang muncul ya, Pak ya. Maksudnya muncul dalam arti bukan ingin ngetop enggak, Pak, tapi istilahnya prestasinya itu benar-benar bisa dirasakan gitu loh, Pak, sehingga jadi surat terbuka gitu ya, kesaksian gitu. Dari sisi pandangan Bapak, apanya nih yang salah ya, Pak? Saya pikir pemahamannya terhadap Tuhan Yesus. Oh gitu. Kenapa bisa stigma negatif?
Karena sekian lama kita hanya belajar dari hal yang istilahnya di awang-awang, Oke. ya, yang sebenarnya semua orang juga punya itu. Tapi pemahaman Tuhan Yesus, kalau orang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia bisa pasti mengaplikasikan ilmunya itu ke siapa yang dia temui, Iya. gitu Pak. Ya, sebenarnya bangsa ini sangat membutuhkan peran anak-anak Tuhan, Iya. untuk bisa memimpin bangsa ini. Dan mereka tidak mau tahu you agama apa, yang Iya. penting bisa Iya. memimpin saya. Iya. Yang pimpin bisa bangun ekonomi di sini, bangun kesejahteraan di sini, apapun agamanya. Itu Pak. Oh gitu ya. Ini masih ada kaitan dengan pertanyaan tadi sih. Kalau kita lihat di Alkitab kan Tuhan Yesus seringkali heran dengan orang-orang di luar Israel ya Pak, betul ya Pak? Kayak perwira di Kapernaum itu justru malah punya iman yang Ya. besar yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Ini kan tanda kutip juga hampir sama tadi dengan Betul, Pak. pertanyaan terakhir tadi ya Pak. Ya? Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah berdiskusi banyak mengenai spiritual journey, bagaimana kesaksian Pak Silas Agus di dalam perjalanannya dengan Tuhan. Di kemasyarakatan beliau ini ditunjuk sebagai ketua RT dan sudah ditunjukkan dengan baik. Semua itu tentu saja untuk kemuliaan Tuhan ya. Lalu beliau ini juga aktivitasnya juga bukan hanya di ketua RT saja, tapi juga di mengajar ya di kampus ya, di STT juga masih ada kesibukan di lembaga pelayanan tadi. Mungkin Pak untuk pesan Pak yang istilahnya buat para pendengar Gerbang Pemulihan nih Pak, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak, yang istilahnya pesan penting ya untuk mereka supaya ya tadi sesuai dengan tema ini tadi Pak, kira-kira apa Pak? Oke Pak, terima kasih sebelumnya Pak Widya atas undangannya ya. Untuk closing saya adalah mari kita praktekkan iman pemahaman kita dari pemahaman kita pada Tuhan Yesus itu dengan aplikasi yang bisa dirasakan mulai dari keluarga, tetangga sampai masyarakat luas. Saya pikir itu yang Tuhan inginkan Pak. Amin. Jangan hanya ilmu teologi, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk semua manusia di muka bumi ini. Amin Pak. Ya, terima kasih Pak Silas untuk waktunya bisa mengisi di acara Gerbang Pemulihan. Dan saudara, kalau saudara ada komentar, masukan atau apapun silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati oleh channel ini, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya supaya yang lain juga ikut mendengar dan diberkati juga. Terima kasih sudah menyaksikan channel Gerbang Pemulihan. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pelayanan kami saat ini berjalan dengan baik, bahkan kami mendapatkan terobosan-terobosan baru, kenalan dengan hamba Tuhan di Purwokerto dan sekitarnya. Luar biasa sekali karena Tuhan memang bekerja di situ. Amin, terima kasih. Pelayanan kali ini luar biasa banget, senang banget ketemu rekan-rekan Tuhan, ketemu teman-teman baru, dan saya percaya Gerbang Pemulihan akan lebih maju lagi di masa-masa ke depan. Amin.
Tuhan.